Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai materi pelajaran hari ini, kita membaca doa dulu ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahmatan. Selanjutnya hari ini Miss akan menyampaikan materi PJJ tema 4B subtema 2. Nah, subtema 2 yaitu berisi pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Pembelajaran 1 mengenai bahasa Indonesia yaitu menyajikan teks petunjuk. Yang kedua ada pembelajaran IPA yaitu mengidentifikasi manfaat perubahan energi. Yang ketiga ada pelajaran IPS yaitu mengidentifikasi sumber daya alam. Pembelajaran 2 yaitu pembelajaran PKN, ada menceritakan pengalaman, hak dan kewajiban, serta pelajaran SBDP, ada menyanyikan lagu sesuai tempo. Lalu ada pembelajaran 3, yaitu pelajaran IPA mengenai perubahan bentuk energi listrik, dan pelajaran bahasa Indonesia mengenai membuat teks petunjuk menggunakan benda berenergi listrik. Lalu ada pembelajaran 4, pelajaran bahasa Indonesia mengenai membuat teks petunjuk hemat energi dalam bentuk poster. Dan ada PPKN membuat poster tentang kewajiban menghemat energi. Lalu ada pembelajaran 5, pelajaran SPDP menyanyikan lagu nasional, dan pelajaran IPS menjelaskan pemanfaatan batu bara. Dan yang terakhir ada pembelajaran ke-6, pelajaran bahasa Indonesia menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dan mengampanyekan perilaku hemat energi dan PPKM. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan pembelajaran pertama, yaitu materi tema 4B selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, yaitu pembelajaran 1. Petunjuk penggunaan kipas angin. Anak-anak di rumah pasti mempunyai kipas angin ya. Kipas angin itu manfaatnya untuk apa sih? Untuk mendinginkan udara di suhu udara yang panas di suatu ruangan ya nak. Nah, petunjuk penggunaan kipas. Yang pertama, colokan steker kipas angin pada stop kontak. Yang kedua, tekanlah salah satu tombol angka pada kipas angin. Yang ketiga, tekan tombol pemutar pada bagian belakang. Lalu, yang keempat, jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunaannya ya nak. Itu sama aja kalian membuang-buang listrik secara sia-sia. Yang kelima, segera matikan kipas angin dengan menekan tombol off bila tidak digunakan atau setelah digunakan ya nak. Nah, selanjutnya di sini Miss akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi manfaat perubahan energi. Energi dapat berubah menjadi bentuk energi lain. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Gerakan baling-baling kipas angin menghasilkan angin. Angin yang dihasilkan kipas angin bermanfaat untuk menyejukkan ruangan. Jadi, perubahan energi pada kipas angin berupa energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Kalian harus ingat itu ya nak. Perubahan energi listrik yang diubah menjadi energi gerak contohnya yaitu kipas angin. Nah, selanjutnya di sini Miss akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Ayo, siapa yang tahu sumber daya alam hayati apa ya pengertiannya? Nah, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen biotik, meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya yaitu ada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme.
Yang kedua, sumber daya alam yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, telur, dan lainnya. Sedangkan sumber daya alam nabati, yaitu tumbuhan, menjadi produsen utama rantai makanan dan dapat berupa seperti oksigen, rumput, daun, sayuran, buah, kayu, getah, biji, rempah-rempah, dan lainnya. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan mengenai manfaat sumber daya alam. Nah, selain pengertian ya, sumber daya alam itu memiliki banyak manfaat loh, Nak. Nah, yang pertama, alam menyajikan berbagai sumber daya yang bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Berikut ini manfaat sumber daya alam antara lain. Yang pertama, sumber bahan makanan. Air, tumbuhan, dan hewan merupakan bahan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lainnya untuk bertahan hidup. Contohnya yaitu air bersih, sayuran, daging, dan sebagainya. Kita membutuhkan itu semua ya Nak untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada sumber bahan bakar dan energi, yaitu bumi menyediakan sumber energi fosil bagi kehidupan manusia. Selain itu, terdapat pula sumber energi alternatif seperti sinar matahari, angin, gelombang laut yang juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan energi. Nah, selanjutnya ada lagi nih pengembangan ilmu dan teknologi. Hadirnya sumber daya alam akan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, serta teknologi. Manusia akan terus berusaha dan berinovasi untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera ya Nak. Nah, ada lagi yaitu menjaga keseimbangan alam, yaitu eksploitasi sumber daya alam secara bijak akan menjaga keseimbangan alam. Akan tetapi bila eksploitasi dilakukan secara berlebihan justru akan merusak alam dan lingkungan. Jadi jangan terlalu berlebihan ya Nah dilakukannya. Nah, selanjutnya berikut ini adalah sumber daya alam Indonesia yang menjadi sumber pendapatan negara. Yaitu apa saja ya? Ada yang tahu tidak? Nah, di sini Miss akan beritahu ya, yaitu ada tambang emas, tambang batu bara, cadangan gas alam, kekayaan hutan, kekayaan laut, flora dan fauna, serta pertanian dan perkebunan. Nah, harus diingat ya Nah, semua ini sumber daya alam yang menjadi sumber pendapatan negara. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran 2 ya anak-anak. Untuk pembelajaran 2, Miss akan menjelaskan mengenai menceritakan pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, di sini ada yang tahu tidak? Hak itu apa ya? Sekarang Miss jelaskan. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Nah, yang kedua, kewajiban. Ada yang tahu tidak kewajiban itu apa artinya? Nah, di sini Miss juga akan menjelaskan. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini ada contoh di buku kalian pada teks halaman 49 mengenai krisis air bersih di Indonesia, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memanfaatkan air bersih, misalnya mendapatkan air bersih dan menggunakan air bersih. Nah, selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan air bersih. Contohnya, menghemat dalam penggunaan air bersih. Jadi tidak boleh boros ya Nak, kita harus menghemat dalam penggunaannya. Nah, selanjutnya di sini ada tentang menyanyikan lagu sesuai tempo.
dan tinggi rendah nada. Nah, kalian tahu tidak tempo itu apa ya? Di sini Miss akan menjelaskan. Tempo merupakan tanda baca dalam musik yang berkaitan dengan cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan atau dimainkan. Berikut beberapa tempo dalam lagu. Yang pertama yaitu tempo adagio, artinya lagu dinyanyikan dengan amat sangat lambat. Yang kedua, tempo large, artinya lagu dinyanyikan secara lambat tapi lebar. Nah, yang ketiga ada tempo larghetto, artinya lambat namun lebih cepat dibandingkan largoiana. Selanjutnya yang keempat ada tempo maestoso, artinya hikmat, agung, dan mulia. Yang kelima ada tempo allegro, artinya lagu dinyanyikan dengan cepat, hidup, dan gembira. Nah, yang keenam ada tempo allegretto, artinya ringan, hidup, gembira, dan sedikit lebih lambat dari Orestaiana. Selanjutnya ada tempo moderato, artinya lagu dinyanyikan dengan tempo yang sedang. Selanjutnya ada tempo presto, artinya sangat cepat. Nah, yang kesembilan ada tempo vives, artinya hidup, gembira, dan sedikit lebih lambat dari presto. Yang ke-10, tempo prestissimo, artinya amat sangat cepat. Selanjutnya kalian bisa melihat di buku lagi ya untuk lebih lengkapnya. Nah, sekian pembelajaran 1 dan 2 di tema 4B subtema 2. Miss kurang lebihnya Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.